Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kali ini akan membahas tentang salah seorang siswi yang menjadi pengibar bendera pusaka, yaitu menjadi salah satu anggota Paskibraka yang untuk menjadi pengibar bendera di Istana Merdeka nanti pada saat 17 Agustus 2024 mendatang. Dan dilakukan ini sebelum bulan Ramadan kemarin. Jadi beberapa bulan ke belakang itu sudah dilakukan tes atau sudah dilakukan latihan-latihan untuk anggota Paskibraka agar nantinya itu benar-benar persiapannya itu dengan benar-benar matang dan sempurna dan kekompakannya dan kesamarataannya itu akan dinilai oleh para panitia. Dan adapun siswi tersebut yaitu Kaila yang berusia 16 tahun yang mengikuti seleksi Paskibraka tersebut. Namun hal naas pun menimpa Kaila yang merenggut nyawanya karena memang umur itu tidak ada yang tahu kita sedang apa dan di mana. Pada saat itu pada saat itu sedang mengikuti tes seleksi menjadi paskibraka. Awal mulanya mengikuti tes kesehatan dan Kaila ini dinyatakan sehat walafiat, tidak menunjukkan gejala-gejala atau sakit apapun, dan Kaila ini dinyatakan lolos karena kesehatannya itu bagus. Dan tes selanjutnya itu dilakukan yaitu dilakukan baris berbaris, dan dari situ Kaila pun lolos lagi karena memang Kaila ini sejak duduk di bangku SMP ini sudah mengikuti kegiatan baris berbaris atau paskibraka sebelum memang menginjak di bangku SMA ini. Dan Kaila ini berasal dari Sukabumi dan sekolahnya pun di Sukabumi. Dan Kaila ini sangat antusias sekali karena memang menjadi anggota Paskibraka ini selain membanggakan dirinya sendiri, jadi anggota Paskibraka yang akan menjadi mengibarkan atau menjadi Paskibraka di Istana Merdeka nanti itu akan menjadi kebanggaan untuk sekolahnya tentunya, karena mengharumkan nama sekolahnya dan juga membanggakan keluarganya, orang tuanya, bahkan di kampungnya pun akan ikut gembira dan bangga karena salah satu tetangganya, salah satu saudaranya, salah satu muridnya, itu salah satu temannya bisa menjadi perwakilan dari salah satu kota mungkin. Nah, Kaila pun sangat antusias sekali hingga mengabaikan kesehatannya, hingga tidak mungkin telat makan atau apa. Tapi ketika dicek kesehatan memang tidak menunjukkan gejala-gejala, mungkin dikuat-kuatkan atau apa entahlah ya. Dan pada saat tes berikutnya yaitu tes lari, Kaila ini mengikuti lari seperti anggota-anggota pada yang lain pada umumnya. Dia keliling lapangan dan dia pun sangat antusias dan semangat sekali mengikuti kegiatan seleksi itu karena memang dia itu sudah mempunyai cita-cita ingin membanggakan sekolahnya, orang tuanya, keluarganya begitu mungkin ya. Dan dia pun pada saat itu akhirnya dia itu tiba-tiba ke pinggir dan mungkin dia sudah merasa kelelahan entah apa, dan pada saat itu banyak saksi yang melihat, teman-temannya tentunya melihat dia itu seperti kejang-kejang dan seperti mengeluarkan busa dari mulutnya. Dan panitia pun sempat langsung berlari menghampiri Kaila dan untuk memastikan kenapa dan ada apa, dan tim medis pun memberikan penanganan pertama untuk walaupun
Memang, setidaknya, tim medis yang berada di sana itu melakukan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan, untuk mengecek kesehatannya Kayla, siapa tahu bisa membantu untuk tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi yang, diinginkan atau apa, sambil menunggu tim dari rumah sakit terdekat. Dan setelah, tiba di rumah sakit, Kayla ini, sudah tidak bernyawa, dan kata dokter ini sudah, kehilangan nyawanya ini pada saat di perjalanan. Pada saat di perjalanan, Kayla ini sudah tidak, ada denyut nadinya, padahal sudah menggunakan detak eee, alat untuk detak jantung, tapi tidak, kata dokter ini sudah lewat pada saat di perjalanan menuju ke rumah sakit. Selang beberapa menit kemudian, ada 2 peserta paskibraka yang setelah Kayla pingsan itu, ada 2 lagi yang ikut pingsan dan ikut dibawa ke pinggiran dari lapangan itu. Dan namun hanya Kayla yang kehilangan nyawanya, dan 2 peserta itu hanya pingsan dan bisa terselamatkan dengan tim medis. Karena beda kondisi seseorang itu beda-beda, dan mungkin kedua temannya itu kondisinya itu lebih kuat dibanding Kayla. Dan dari kejadian ini, peserta pun semua tidak ada yang mengharapkan kejadian ini itu terjadi, dan bahkan di luar dari dugaan para panitia, yang ada di situ, dan semua memang sudah dilakukan sesuai SOP, standar operasional, prosedur yang ada, dan itu semua tidak ingin atau tidak diharapkan oleh panitia itu terjadi, itu semua di luar dugaan, panitia di sana. Dan pihak sekolah pun sangat ikut prihatin dan ikut menyayangkan ini terjadi, karena tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Dan pihak, eee, panitia pun menuturkan kronologisnya pada saat, Kayla ini menuju ke rumah sakit. Dan pada saat menuju ke rumah sakit ini, Kayla ini mukanya itu sudah pucat dan sudah membiru dan tidak ada denyut nadinya, dan pada saat dicek tidak ada denyut nadinya, dan kemungkinan dan dokter pun membenarkan bahwa Kayla ini sudah kehilangan nyawanya pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan dokter pun membenarkan mungkin Kayla ini kehilangan, atau kekurangan oksigen, sehingga Kayla harus, kehilangan nyawanya pada saat menuju ke rumah sakit. Tapi di sini itu semua tidak ada yang mengharapkan seperti ini, semua sudah kehendak Sang Pencipta. Mungkin Kayla, eee tidak diizinkan untuk menuju ke tahap selanjutnya, cukup sampai di situ mungkin perjuangannya. Tapi pada saat di samping itu, atas kehilangannya Kayla itu sangat, eee, membuat teman-temannya itu merasa sedih. Selain keluarganya, pihak sekolah dan teman-temannya pun ikut kehilangan Kayla, karena Kayla itu bisa dibilang, sosok yang sangat, ramah, asik, dan pokoknya familiar gitu, riang, gembira, Kayla itu. Dan tiba-tiba harus kehilangan salah satu temannya yang benar-benar antusias antusias sekali gitu pada saat mengikuti seleksi paskibraka itu. Memang anak-anak itu terkadang mengabaikan kondisinya sendiri, dibanding keinginannya yang menggebu-gebu, keinginannya untuk, atau menginginkan salah satu kegiatannya itu memang yang diinginkan, yang disukai, digemarinya, sehingga mengabaikan kesehatannya. Dari mulai pola makan mungkin telat, dari mulai mungkin karena terus saja latihan-latihan tanpa, memikirkan kesehatannya pada saat dia sudah, kehabisan atau sudah
benar-benar kelelahan, capek, dia tidak mau atau malu atau apa mungkin ya, tidak ingin berhenti dulu, tidak ingin izin bahwa dia itu sudah lelah atau sudah minta izin mau melipir dulu gitu, kehabisan oksigen, mau bernapas dulu atau apa gitu ya. Mungkin tidak enaknya seperti itu karena memang antusias yang begitu tinggi mengikuti kegiatan paskibra itu dan akhirnya harus kehilangan nyawa. Bahkan teman sebangkunya itu menuturkan bahwa Kayla ini memang sosok yang riang, gembira, ceria, dan bahkan jarang sakit. Makanya teman-temannya itu sangat tidak menyangka tiba-tiba Kayla bisa jatuh pingsan dan sampai kehabisan oksigen dan sampai kehilangan nyawanya sendiri. Teman-temannya itu sangat shock, apalagi teman sebangkunya. Bahkan ada saksi yaitu teman sebangkunya ini menuturkan Kayla ini sempat curhat kepada teman sebangkunya dan bilang, Aku lolos loh ke tahap selanjutnya. Aku mengikuti tes-tes dan aku selalu lolos. Dan alhamdulillah aku akan mengikuti tes selanjutnya dan mudah-mudahan aku lolos ya ke tahap berikutnya." Dan Kayla pun sempat menuturkan curhatannya itu kepada teman sebangkunya. Makanya teman sebangkunya itu sangat amat, eee benar-benar terpukul dan merasa Kayla ini masih ada, tidak menyangka Kayla sudah tidak ada, sudah meninggal dunia dan merasa Kayla itu masih ada gitu. Sahabatnya itu benar-benar merasa tidak percaya harus kehilangan teman sebangkunya dengan begitu cepat, sementara tahu betul Kayla ini sosok yang dan semoga saja dengan kejadian Kayla ini untuk bisa, menjadi bisa dibilang penyemangat dan menjadi lebih hati-hati lagi dan lebih menjaga kesehatan untuk para siswa-siswi yang melakukan kegiatan, bukan hanya kegiatan untuk dan semoga saja ada salah satu temannya Kayla ini yang bisa atau berhasil lolos menjadi anggota Paskibraka di Istana Merdeka nanti yang akan diselenggarakan nanti pada saat 17 Agustus 2024 nanti. Dan semoga saja Kayla almarhumah Kayla ini diterima di sisi Allah dan semoga Kayla tenang dan bahagia di surga di sana dan semoga diberi ketenangan dan diberi kebahagiaan di sana dan sudah tidak merasakan kesakitan dan kelelahan lagi. Dan semoga saja ada perwakilan dari kota Sukabumi, kota kelahiranku juga, yang bisa menjadi perwakilan yang nantinya menjadi anggota Paskibraka di Istana Merdeka 17 Agustus 2024 nanti. Dan selalu semangat buat anggota paskibraka eee di seluruh kota yang melakukan seleksi-seleksi untuk seluruh sekolah di Indonesia ini. Semoga semangat terus dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan mengabaikan kesehatan demi kegiatan kalian. Utamakan kesehatan dan diimbangi dengan memang kesehatan dan berdoa juga. Semoga berhasil dan sukses dan menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan bangsa dan negara. Dan terima kasih yang sudah menonton dan hatur nuhun. Bye bye.